selamat datang di Kabaroto YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Di samping gua sudah ada sebuah mobil yang terkenal dengan sasisnya yang cukup badak, yang pastinya punya tingkat safety yang tinggi banget. Tapi di samping gua ini merupakan sebuah mobil electric vehicle, battery electric vehicle dengan sistem penggerak all-wheel drive atau penggerak 4 roda. Ini dia Volvo C40 EV. Ya Sobat Kabaroto, di samping gua sudah ada Volvo C40 EV. Seperti yang sering gua katakan, bahwasannya untuk mencirikan sebuah mobil elektrifikasi itu sangatlah mudah. Selain dari kita bisa ngelihat bahwasannya untuk lubang pengisian bahan bakarnya diganti dengan soket, tapi ini dia nih Sobat Kabaroto. Grill yang tertutup rapat serta terkesan padat sudah menjadi salah satu ciri dari sebuah mobil elektrifikasi. Dan di samping gue ini adalah Volvo C40 EV nih Sobat Kabaroto. Yang pertama yang bikin gue penasaran banget sebenarnya adalah sama fiturnya. Kenapa? Di depannya sendiri udah ada kamera depan yang pastinya bisa membantu Sobat Kabaroto untuk lebih berjaga-jaga ataupun lebih safety saat berkendara. Tapi sebelum itu, karena kebetulan nih Kabaroto baru kali ini nih mampir-mampir lagi ke Volvo, jadinya kita mau bahas secara eksterior apa aja yang sudah berkembang dari Volvo C40 EV. Dari depan seperti yang Sobat Kabaroto lihat, dari area lampu kita bisa lihat di sini sudah ada lampu LED DRL yang alisnya benar-benar tajam dengan tampilan yang cukup manis, tapi masih ada unsur aerodinamika yang cukup baik. Kalau misalnya kita bisa lihat, coba kita geser ke samping. Nah, ini dia Sobat Kabaroto yang menariknya, bahwasannya untuk pewarnaannya sendiri ataupun color tone yang dipilih berdasarkan brosur, tim Kabaroto sudah meriset bahwasannya namanya adalah Fjord Blue. Jadi warna ini memang ikonik dari sebuah Volvo C40 EV. Dan kalau di samping kita bisa lihat, ini merupakan sebuah SUV yang masih mengedepankan unsur semi hatchback nih Sobat Kabaroto, dengan tampilan belakang yang menyudut ke arah bawah membentuk seperti sebuah mobil coupe. Dan kalau bisa kita lihat nih, nah ini dia dari sektor kaki-kakinya nih Sobat Kabaroto, untuk Volvo C40 EV ini menggunakan pelek ring 19 dengan pelek multi palang serta profil ban 235/50 ring 19. Dan juga kalau bisa kita perhatikan, nah ground clearance-nya sendiri secara kasat mata memang sangat memumpuni nih untuk sebuah mobil yang ground clearance-nya cukup tinggi seperti ini. Dirasa cukup untuk menjelajah area sekitaran Indonesia yang pastinya memiliki kontur jalan bermacam-macam, mulai dari jalan halus, terus habis itu ada juga jalanan yang rada keriting nih. Lanjut kita main ke belakang. Nah, ini dia Sobat Kabaroto area buritan dari Volvo C40 EV, di mana yang bikin menariknya adalah kalau Sobat Kabaroto perhatikan, seperti yang tadi gue bilang di awal video, bahwasannya tampak terlihat manis karena lekukan ke bawah seperti membentuk sebuah bahasa desain dari mobil coupe. Dan juga kalau Sobat Kabaroto perhatikan, roof spoilernya ini cukup menarik nih, di mana terdapat lipatan seperti ingin menunjukkan bahwasannya mobil EV dari Volvo ini sendiri juga masih mengedepankan unsur dari estetika dan juga aerodinamisnya nih Sobat Kabaroto. Dan kalau Sobat Kabaroto perhatikan lagi nih, untuk stop lamp-nya sendiri juga cukup menarik, membentuk seperti tiang yang ada di pilar belakang sampai ke seperempat area belakang. Buat Sobat Kabaroto yang bertanya di mana soket dari untuk pengacasan daya elektriknya, mari kita tunjukkan. Di sini Sobat Kabaroto, seperti biasa,
Nah, ini dia. Nah, cuma sayangnya saat tim Kabarto melakukan syuting di Volvo C40 EV ini terdapat hal yang cukup menarik nih, dimana biasanya memang kalau untuk mobil listrik terdapat dua soket, dimana untuk yang fast charging dan juga untuk manual chargingnya. Tapi ada satu yang tidak tertutup, mungkin ada maksud tersendiri yang dikhususkan dari pihak Volvo-nya. Dan gak usah berlama-lama lagi, sekarang kita mau coba kasih tahu ke Sobat Kabarto fitur-fitur apa aja yang ada di mobil dari Volvo C40 EV ini, dan juga kita akan lihat kabinnya sekeren apa. Let's go, kita masuk. Nah, ini dia nih Sobat Kabarto, kita sekarang sudah ada di area kabin dari Volvo C40 EV, dan kesan pertama yang bikin gua langsung terkesima dan juga terpesona adalah penempatan dari dashboard, terus habis itu audio, konsol tengah itu cukup rapih dan terlihat sangat futuristis nih Sobat Kabarto. Jadi kalau kita bisa perhatikan nih, nah Twitternya sendiri dan juga audionya sudah disupport oleh Harman Kardon. Lalu terdapat unsur seperti ini di area door trimnya nih Sobat Kabarto, dan juga ada di area dashboard di depan. Ini bukan hanya motif, tapi ini ada teksturnya juga nih Sobat Kabarto. Dan monitor infotainmentnya sendiri, walaupun menurut gua ini desainnya masih sangat sederhana ya dari segi visualnya, tapi yang menariknya, nah ini dia nih. Ini kita bisa lihat di sini kamera 360, lalu ini kamera belakang. Nah, dan juga ini kamera depan, kamera samping kiri, dan kamera samping kanan. Oke. Lalu di sini juga ada auto brake dari rem belakangnya, ada parking sensor, dan juga transmisi yang cukup futuristis nih Sobat Kabarto. Tapi selain itu yang bikin menariknya adalah Volvo C40 EV ini konsol tengahnya benar-benar memanjakan Sobat Kabarto semua yang pengen nyimpen barang banyak nih. Mulai dari ada cup holder, bottle holder, lalu di konsol tengahnya ini ada wireless charging yang sudah ditambahkan juga oleh lampu yang pastinya bisa membantu saat malam hari. Dan ini ada soket tambahan 12 volt maksimal 120 watt. Terus habis itu ada charging type B dan juga lightning buat Sobat Kabarto yang device-nya mungkin menggunakan Apple. Dan yang gak kalah keren ya, di sini sudah ada tombol SOS, tombol chat, dan ini model sentuh untuk lampunya hanya dengan satu intensitas saja. Dan kalau misalnya Sobat Kabarto lihat nih, di atasnya full kaca glass roof, yang pasti ini nggak bisa tilt, tapi benar-benar membuat kesan mobil masa depan itu hadir di Volvo C40 EV. Nah Sobat Kabarto, dari konsol tengahnya dari Volvo C40 EV ada yang menarik nih. Seperti biasa, kalau ini ruang penyimpanan di konsol tengah, tapi ada seperti tempat sampah terpisah yang menurut gue simpel, tapi belum banyak mobil yang menerapkan hal-hal ini di dalam kabin tengahnya ataupun di konsol tengahnya. Jadi ini seperti ada space tambahan yang bisa dilepas juga. Nah, ini seperti tempat sampah, tapi dikhususkan menyatu dan bisa dilepas pasang bersama dengan konsol tengahnya. Ini memudahkan kita kalau misalkan kita habis masuk jalan bebas hambatan atau tol, karcisnya bisa dibuang di sini, ataupun kita bisa simpan juga di tempat sampah terpisah ini. Dan yang menariknya nih Sobat Kabarto, seperti ingin memanjakan pengemudi dan juga penumpang depan, Volvo menambahkan di C40 EV-nya leg rest nih Sobat Kabarto. Jadi ini bisa di-adjust sampai semaksimal ini, dan ini bisa disesuaikan dengan lekukan dari area belakang lutut kita. Dan ini membuat pengemudi pasti cukup nyaman untuk perjalanan jauh, karena seperti yang sudah pernah gue mention juga ke Sobat Kabarto, bahwasannya ketika sebuah ujung dari jok itu
sudah menyentuh dari area belakang lutut dan bisa menopangnya, maka di situ biasanya kita menjadi merasa lebih nyaman saat berkendara jarak jauh menggunakan sebuah kendaraan. Penasaran gimana asiknya di area belakang ataupun jadi penumpang di Volvo C40? Let's go, kita tengok area belakangnya. Ini dia area belakang ataupun jok penumpang dari Volvo C40 EV, dan kita sekarang sudah merasakan rasanya jadi penumpang saat disetirin naik Volvo C40. Dari segi kenyamanan menurut gue ini cukup nyaman, tapi mungkin karena area kabin belakangnya itu terlalu tegak dikarenakan bodinya sedikit menekuk ke area bawah membentuk seperti bahasa desain mobil coupe. Tapi ini masih bisa ditoleransi kan Sobat Kabarto, karena legroom masih cukup berasa, jauh lega, dan headroomnya pun masih berasa sangat luas dengan postur tubuh gue yang 180 up sedikit. Dan headrestnya sayang sekali nggak bisa di-adjust nih Sobat Kabarto, sudah model tanam seperti ini, tapi untuk headrest penumpang yang ada di tengah ini bisa di-adjust sampai semaksimal ini dan bisa dikembalikan seperti semula. Sisanya adalah armrest dan juga cup dan bottle holder. Sekarang kita mau coba tengok bagasinya. Let's go, ikutin terus. Setelah kita habis membahas space di area kabinnya yang cukup lega, sekarang kita mau coba tes nih. Kira-kira area bagasi dari Volvo C40 EV ini cukup lega atau enggak nih? Ternyata Sobat Kabarto masih lega banget nih. Dapat diperkirakan oleh tim Kabarto bahwasannya 2 koper berukuran besar atau 4 ransel berukuran sedang masih muat di area bagasi dari Volvo C40 EV. Dan ada satu hal yang menarik setelah tim Kabarto melacak, sebenarnya sepele tapi sangat membuat kita bertanya-tanya. Kenapa harus ada sebuah space yang seakan-akan disembunyikan, tapi sebenarnya peruntukannya hanya untuk adjuster dari headrest penumpang tengah belakang yang tadi kita sudah bahas juga nih. Dan kalau kita bisa lihat, nah ini ruang penyimpanan tambahan nih Sobat Kabarto seperti ini, dan bisa dilipat juga seperti ini, plus bisa di-adjust kayak gini kalau Sobat Kabarto mau membaginya menjadi 2 kompartemen yang terpisah. Dan yang menariknya, untuk menutup dari area pintu bagasi udah ada beberapa metode, mulai dari electrical plus lock, dan juga ini dia yang lagi ramai dibahas di mobil-mobil kekinian yang adalah sensor kaki. Sekarang gue mau kasih tau ke Sobat Kabarto, seperti biasa kalau mobil listrik itu tidak akan pernah Sobat Kabarto temukan yang namanya mesin ataupun baterai yang ada di depan, melainkan di sebuah mobil listrik kalau area depannya itu hanya kosong dan juga hanya ada space seperti ini, itu disebutnya front trunk nih Sobat Kabarto. Jadi ini bisa jadi space tambahan buat Sobat Kabarto yang ingin meminang dari mobil Volvo C40 EV. Volvo C40 EV ini memiliki tipe mesin elektrik motor dengan mesin E400 V6 dengan recharge twin dengan penggerak all-wheel drive. Untuk tenaga maksimalnya dapat dihasilkan 408 daya kuda pada RPM 4350 sampai 13.900 dan juga maksimal torsi ada di 660 Nm nih Sob. Untuk pencapaian 0 sampai 100 km per jam dapat ditaksir mencapai 4,7 detik saja dan top speednya ada di angka 180 km per jam. Oke Sobat Kabarto, itu dia pembahasan lengkap mengenai Volvo C40 EV yang pastinya sangat menarik untuk sebuah mobil listrik tapi all-wheel drive dan 5-seater.
Kira-kira Sobat Kabaroto ada yang bisa tebak nggak nih? Berapa harga dari Volvo C40 EV ini? Ramaikan kolom komentar dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu kasih konten-konten menarik selama gelaran Gias 2023. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.